Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita senantiasa berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita memulai membaca kitab Sabilul Idzikar dan selesai membaca muqaddimah atau pengantar yang lumayan panjang, yang mana intisari dari pengantar yang sudah kita baca bahwasanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tujuan sidin mengarang kitab Sabilul Idzikar ini agar bagi siapapun yang mempelajarinya, membacanya, bisa merenungkan, bisa mengingat-ingat, bisa mengambil akan pelajaran di balik fase demi fase perjalanan umur manusia. Tujuannya supaya kita nang belajaran kitab ini bertadzakur, merenung akan perjalanan fase demi fase manusia sampai pada finalnya antar surga dan neraka. Kemudian juga di balik mukaddimah kita dapat pelajaran, dapat intisari dan kesimpulan bahwa kandungan kitab ini terbagi 5 pembahasan. Sesuai jar Imam Haddad, perjalanan manusia dari semenjak inya berada di tulang belakang Nabi Adam sampai kepada nantinya masuk surga atau masuk neraka, fase demi fase itu dibagi Imam Haddad menjadi 5. Jadi isi kitab yang kita pelajari ini seputaran 5 perjalanan tahapan umur manusia. Tahapan pertama dari semenjak Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian kita berataan keturunan Nabi Adam ada di dalam punggung Nabi Adam, terus perjalanan itu dari putra Nabi Adam kepada cucu Nabi Adam, terus dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sampai kepada kedua orang tua kita dan lahirlah kita. Ini perjalanan fase umur manusia yang pertama. Yang kedua, dari semenjak manusia keluar dari rahim ibunya kepada alam dunia, berkehidupanlah di dunia sampai inya meninggal dunia. Ini pembahasan yang kedua kan. Dari semenjak keluar dari parut sampai inya masuk kubur, meninggal. Yang ketiga, dari semenjak seseorang meninggal
masuk ke alam kubur atau alam barzakh melalui hal-hal yang akan inya jumpai di alam kubur atau barzakh sampai kena ditiupkan sangkakala. Ini fase ketiga. Artinya fase ketiga kena seputaran tentang alam kubur. Apa aja yang akan kita temui di kubur, bagaimana keadaan insan di dalam kubur, itu ketiga. Yang keempat kena pembahasannya dari semenjak seseorang dibangkitkan dari kubur setelah ditiupkannya sangkakala, lalu memasuki alam akhirat. Persidangan-persidangan, pengambilan catatan amal, ditimbangnya amal di mizan, bagaimana seseorang melewati jembatan sirat, dan hal-hal yang akan ia jumpai di alam hari kiamat atau di alam hari pembalasan. Itu yang keempat kan. Yang kelima adalah fase di mana manusia setelah tuntung melewati hari pertanggungjawaban, jembatan sirat, mizan dan yang lain tuntung itu, lalu keputusan orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka, lalu yang kekal di surga salawasan, yang di neraka ada nang salawasan, ada nang satu mat kemudian dikirim ke surga sampai ilal abad kadada habisnya. Ini fase umur perjalanan terakhir manusia yang kelima. Jadi 5 pembahasan ini isi kitab ini dengan masing-masing uraian dan rinciannya di tiap fase. Kita saat ini di dunia lagi di fase yang kedua. Sudah melalui kita berataan fase pertama, yaitu ketika barataan kita masih berada di batang tubuh Nabi Adam alaihissalam. Lalu dari Nabi Adam turun ke Putra Sidin. Putra Sidin kawin dengan istrinya. Istrinya memperanakan anak. Anaknya pulang dewasa kawin dengan perempuan. Perempuan sulbi kerahim sampai pian bermunculan ada yang lahir di Tanjung. Ada yang lahir di Amuntai. Ada yang lahir di Panaan. Ada yang lahir di rumah sakit. Ada yang lahir dalam mobil. Dan macam-macam. Itu fase kita lalui berataan. Saat ini kita di fase keluar dari parut ibu kita, menjalanilah kehidupan di dunia dan menuju penutup fase kedua ketika kita wafat meninggal dunia. Namun fase kedua ini penentu finalnya nasib kita di fase ketiga dan di fase keempat dan di fase kelima. Penentunya di dunia nih. Nah ini kandungan kitab Sabil Iddikar secara ringkas. Kita baca fase pertama yang jar ulun kita sudah melalui seberataan. Al-umurul awal. Umur yang pertama atau fase umur manusia yang pertama. Wa huwa min hina khalaqallahu Adam alaihi salam wa auda'a dzurriyyata fi sulbihi al-mubarak. Ahlul yamin wa ahlul shimal wa hum ahlul qabdataini minal yadainil yumnayainil muqaddasataini. Fase perjalanan umur pertama yaitu semenjak Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah titip di dalam sulbi Nabi Adam yang berkah akan keturunan-keturunannya. Ada yang ahlul yamin, orang yang selamat, ada yang ahlul shimal, orang yang celaka. Wahum ahlul qabdataini minal yadainil yumnayainil muqaddasataini. Merekalah para makhluk yang diciptakan oleh kedua tangan Tuhan yang suci.
Diumpamakan seakan Allah memiliki dua telapak tangan, tapi ini perumpamaan karena Allah tidak menyerupai makhluknya. Semenjak Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian dititip dalam tulang sulbi sidin kita barataan ada di situ, dan kemudian sampai terlahir dari kedua orang tua kita. Ini fase pertama. Wa qad istakhrajallahu hadhihi dzurriyyata min dhahri Adam ba'da an awda'aha fihi hina akhrajahum daf'atan wahidatan li akhdhil mitsaqi alaihim. Sungguh Allah Ta'ala sudah mengeluarkan dzurriyyat daripada Nabi Adam dari tulang punggungnya. Setelah sebelumnya Allah titip kepada Nabi Adam, yaitu pada saat Allah keluarkan mereka sekaligus seberataan dengan tujuan untuk melakukan perjanjian kepada mereka bil iqrar bil wahdaniyati wa rububiyyati, dengan perjanjian pengakuan akan keesaan Allah dan ketuhanan Allah. Dengarkan nih, yang bapandiran kena holo. Jadi ujar Imam Haddad, ketika kita masih berada di sulbi Nabi Adam, kemudian Nabi Adam dicipta Allah Ta'ala dari tanah dan masih berada di surga. Kemudian diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk sidin. Berdua sepasang ini di surga masih, singkat cerita, digoda oleh iblis termakan buah khuldi, lalu diturunkanlah ke dunia atau ke bumi. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ini sudah diturunkan di bumi, ketika itu pernah kita nih barataan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala seberataan anak cucu Nabi Adam sampai akhir zaman hari kiamat dikeluarkan sekaligus oleh Allah. Bukan yang saat ini kita berbentuk manusia kada, tapi dalam bentuk yang lain yang Allah lebih paham. Kita berataan dikeluarkan sekaligus ketika Nabi Adam sudah ada di bumi, wa dzalika bin Nu'man wadin qarib min Arafat. Kejadian ini terjadi ketika Nabi Adam berada di wilayah Nu'man, yaitu satu lembah yang dekat dari padang Arafah. Keadaan manusia lagi, Nabi Adam belum beranakan. Hanya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Allah keluarkan berataan anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat dengan tujuan Allah melakukan perjanjian dengan kita berataan. Kama warada dzalika fi qoulihi ta'ala, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Allah keluarkan berataan anak cucu Nabi Adam, kemudian Allah berkata kepada kita seberataan saat itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini, ujar Allah Ta'ala, Tuhan kalian? Bukankah aku ini pencipta kalian? Lalu seberataan keturunan Adam saat itu menjawab, bala, tentu saja ya Allah, pianlah Tuhan kami, syahidna, dan kami bersaksi akan kebenaran itu. Ketika itu seluruh keturunan Nabi Adam, baik yang beriman atau yang kafir atau yang murtad, yang sugih, yang miskin, apapun keadaannya ketika kena lahir, berataan di waktu dan di saat tersebut bersaksi Allah adalah Tuhannya.
Ini belum lahir sebagai manusia kita. Dikeluarkan sekaligus berataan dengan jumlah yang sangat teramat banyak, yang jumlahnya sesuai dengan keturunan Nabi Adam yang terakhir karena di hari kiamat dari awal sampai akhirnya. Allah Ta'ala meminta kesaksian berataan setelah dikeluarkan. Nabi Adam tahu melihat anak cucunya Allah keluarkan. Ujar Allah, alastu birabbikum, wahai Bani Adam, bukankah aku ini Tuhan kalian? Seberatam serempak menjawab, bala syahidna, inggih, betul, tentu saja pian Tuhan kami dan kami bersaksi. Apa hikmah dibalik dimintai kesaksian ini? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sehingga kelak hari kiamat, orang-orang yang di dunia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kada beriman, inya kada kawa maolah alasan lagi, hidayah kada sampai kepada kami. Kami kada tahu, kami lalai, kada kawa beralasan karena sudah mengakui akan ketuhanan Allah di saat Allah keluarkan dari sulbi Nabi Adam seberataan. Supaya hujjah itu berdiri, kada kawa lagi orang beralasan di hari kiamat nang mati dalam keadaan kafir, kami ya Allah kada tahu pian adalah Tuhan kami, maafkan kami, kada kawa. Karena ikam berataan sudah bersaksi ketika Allah keluarkan dari sulbi kakek moyang ikam, dan kalian berkata bala syahidna, tentu saja pian adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Paham lebih? Di saat itu kita berataan belum berbentuk manusia, tanpa tulang, tanpa darah, tapi ada, wujud kita sudah ada, eksistensi kita sudah ada saat itu. Nah, inilah fase umur manusia yang pertama. Semenjak Nabi Adam diciptakan, bahkan ketika Nabi Adam masih di sorga, kita sudah ada di tulang sulbi sini. Kita masih ada dan sudah ada di sulbi Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, kita 4 turun ke bumi. Dan di situ Allah keluarkan sementara sekaligus berataan agar bersaksi akan ketuhanan Allah. Hanya Allah bulikakan ke sulbi Nabi Adam pula. Wa fil khabar awil athar, disebut dalam satu riwayat, annahu subhanahu lamma akhadha alaihim dalik al-mithaq kataba alaihim bihi kitaban wa alqamahu al-hajar al-aswad. Ada satu riwayat menyebut ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengambil akan perjanjian tersebut kepada keturunan Nabi Adam, lalu Allah Ta'ala tulis perjanjian tersebut dalam sebuah tulisan, kemudian Allah masukkan ke dalam Hajarul Aswad. Jadi perjanjian kita, ikrar pengakuan kita Allah adalah Tuhan ketika itu, Allah catat, Allah tulis, dan dimasukkan dalam Hajarul Aswad. Wa dzalika ma'na qaulil mustalim lil hajari inda tawafi bil baitil atiq, Allahumma imanan bika wa wafa'an bi ahdika wa tasdiqan bi kitabika. Dan inilah makna yang dimaksud dari ucapan orang nang tulak haji atau umrah ketika menyentuh Hajar Aswad dan ketika ia tawaf di Ka'bah. Ucapan orang yang menyentuh Hajar Aswad tersebut, Allahumma imanan bik wa wafa'an bi ahdik. Ya Allah, sambil menjapai Hajar Aswad nih. Ya Allah, ulun menjapai ini bentuk keimanan ulun kepada pian, dan sebagai wafa'an bi ahdik, sebagai menepati perjanjian lawan pian. Apa yang dimaksud perjanjian itu? Ya yang tadi. Ketika di padang Arafah bahari Nabi Adam hanya turun ke dunia,
kita berjanji pada Allah, mengakui Allah adalah Tuhan. Lalu perjanjian itu diandak di Hajarul Aswad, sehingga ketika seseorang yang haji dan umrah menyentuh Hajar Aswad, sunnah membaca doa ini. Allahumma imanan bik, wa wafa'an bi ahdik, wa tasdiqan bi kitabik. Dan sebagai bentuk kami percaya dengan kitabmu ya Allah. Kembali jarulun hikmah perjanjian ini, sekira kadada udur lagi orang nang mati kafir hari kiamat. Kada kawa bakulim, ya Allah kenapa pian siksa kami? Kami ini kada tahu pian sebagai Tuhan. Kada ada alasan pian menyiksa kami, ujar orang kafir. Hidayah kada sampai pada kami. Kada kawa alasan demikian karena ternyata seberataan sudah berkata bala syahidna. Sungguh pian adalah Tuhan kami ya Allah dan kami bersaksi. Kafirnya, murtadnya, zindiknya, berataan sudah bersaksi akan rububiyah ketuhanan Allah Ta'ala. Wala syakka anna dhalika yaqtadi anna lidhurriyyati wujudan sam'an wa nutqan walakinnahu fi martabatil ukhra min maratibil wujud laisat hadhil martabatu minal wujud ad-dunyawi. Sehingga tidak diragukan lagi kejadian ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya keturunan Nabi Adam ketika itu memiliki wujud sudah. Ada, kita tuh sudah ada semenjak itu. Jadi munculnya kita ini bukan ketika lahir ke dunia dari parut ibu kita. Semenjak Nabi Adam dicipta tuh kita sudah ada juga. Tapi jar Imam Haddad beda bentuk dengan bentuk kita saat ini setelah terlahir ke dunia melalui kedua orang tua. Ketika itu kita sudah ada. Nabi Adam hanyar dengan Siti Hawa, manusia pertama di bumi, kita ada sudah. Berada di sulbi sidin. Bahkan keberadaan kita sam'an wa nutqan, bisa mendengar, bisa berpandir. Tadi kan di Al-Quran dijelaskan kita berucap bala syahidna. Berpandir kita di situ, berucap bala syahidna. Dan kita mendengar pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum. Kita ada pendengaran dan bisa berpandir. Hanya saja walakinnahu fi martabatin ukhra min maratibil wujud. Bentuk kita, tingkatan kita saat itu beda dengan bentuk kita ketika sudah terlahir di dunia. Kayak apa rinciannya? Wallahu a'lam. Intinya ada dan bisa mendengar, bisa menjawab pertanyaan Allah. Laisat hadhil martabatu minal wujud ad-dunyawi. Beda bentuknya dengan bentuk ketika kita sudah lahir ke dunia dari kedua orang tua. Wa maratibul wujud katsira. Tingkatan-tingkatan keberadaan itu banyak. Kama ya'rifu dzalik ahlul ilmi bihi wa biha. Sebagaimana diketahui oleh para ulama yang memahaminya. Ada berbentuk roh kita masih. Ada berbentuk mani. Ada berbentuk kita masih segumpal daging, segumpal darah. Ada berbentuk masih nur. Ini beratan kita ya itu juga, bukan yang lain. Huwa jar Imam Haddad semalam di Muqaddimah. Inya itu juga dan itu juga inya. Bukan orang lain saat itu. Waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh diriwayatkan dari Rasulullah annahu kana nabiyyan wa adam baina ma wa tin. Bahwasanya Rasulullah sudah menjadi seorang nabi ketika Nabi Adam masih di antara air dan tanah. Nah, ini berbicara tentang wujud nabi pulang. Wujud Nabi sidin ada sebelum Nabi Adam dicipta bahkan. Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah diangkat sebagai nabi, sudah menjadi seseorang yang berwujud, berada, eksis ketika Nabi Adam tuh masih berbentuk tanah dan air, hanyar baru hanyar diolah Allah Ta'ala. Nabi sudah ada, Nabi kita Muhammad sudah ada. Tapi bentuknya bukan bentuk ketika sidin terlahir dari rahim Siti Aminah.
Tapi sudah ada, dan itulah Nabi yang terlahir pulang. Hanya saja berbeda bentuk. Ini pembahasan sesuai dengan kandungan kitab gitu. Annahu kana nabiyyan wa Adam bainama watin. Nabi kita Muhammad sudah menjadi seorang nabi yang tentu saja bentuknya bukan berbentuk manusia seperti sekarang saat ini. Ketika Nabi Adam masih di antara air dan tanah, diadon menjadi seorang makhluk. Nabi kita Muhammad sudah ada berbentuk cahaya. Wa baina ruh wa jasad, dan ketika Nabi Adam masih di antara roh dan jasad, belum terbentuk dan lahir. Wa annahu habata ma'a Adam hina uhbit. Diriwayatkan pula bahwa Nabi kita Muhammad sidin ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Rasulullah pun umpat turun ke bumi. Karena sudah dimasukkan ke sulbi Nabi Adam alaihissalam. Wa kana ma'a Nuh hina raqibas safinah. Nabi kita Muhammad pun bersama Nabi Nuh ketika Nabi Nuh itu menaiki bahtera kapal sidin. Ada di sulbi Nabi Nuh juga. Nah, ini bukti adanya fase manusia sebelum terlahir dari kedua orang tua. Wa ma'a Ibrahim hina ulqiya fi nari Namrud, dan Nabi kita Muhammad ada bersama Nabi Ibrahim ketika mana Nabi Ibrahim ditimbai ke api oleh Raja Namrud. Ada dari sulbi ke sulbi berpindah sidin. Rasulullah sudah ada sebelum Nabi Adam. Tapi ketika Nabi Adam tercipta, Allah titip cahaya Nabi, cahaya Rasulullah kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, umpat ke bumi. Nabi Adam kemudian kawin dengan Siti Hawa, berpindah ke rahim Siti Hawa cahaya tadi. Turun ke putra Nabi Adam, terus sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, dan lahirlah Nabi dari Siti Aminah dan Sayyiduna Abdullah Abah Sidin. Dan penegasan dari Nabi, kakek moyangku, abah ke abah, dan seterusnya sampai Nabi Adam, kadada melalui hubungan yang tidak halal. Seberataan, hubungan yang terhormat, dan pernikahan yang dibenarkan. Bahkan jar Nabi, minal aslabil hasanah ilal arhamit tahirah. Aku berpindah dari semenjak Nabi Adam sampai terlahir ke dunia, dari sulbi-sulbi yang baik dan dari rahim-rahim yang suci. Perjalanan Nabi sampai sidin terlahir ke alam dunia. Wa hadza wa in kana 'aman fi jami'i dzurriyyati allati kanat fi aslab haula'in nabiyyin al-madhkurin alaihi wassalatu wassalam fa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalika wujud atam wa akmal. Walaupun ini jar Imam Haddad umum bagi seluruh keturunan Nabi Adam. Perpindahan tadi bukan cuma Rasulullah yang melalui, bukan Nabi kita Muhammad saja. Sabarataan anak cucu Nabi Adam termasuk pian barataan melalui perpindahan-perpindahan tadi. Sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sampai kepada kedua orang tua kita. Hanya saja Nabi kita Muhammad SAW perpindahan sidin dalam bentuk yang jauh lebih sempurna, jauh lebih perfect daripada wujud kita yang berpindah-pindah. Intinya kayak ini, Nabi kita Muhammad SAW merasa ketika berpindah dari Nabi Adam kepada Siti Hawa, ke rahim Siti Hawa, lahir kepada putra Nabi Adam, berpindah pulang ke putra Nabi Adam, terus sampai kepada Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Sayyiduna Abdullah Abah Sidin dan Siti Aminah, sampai terlahir ke alam dunia. Nabi itu merasa, tahu perjalanan itu. Kalau kita kada merasa, kada ada ingatan untuk hal itu. Kalau Nabi wujud sidin karena perpindahan itu lebih sempurna dari kita, sidin tahu, paham, ingat perpindahan itu. Wala'alla dzalika kana bi'ilmin minhu wa syu'urin baqiya ma'ahu fi tilkal hala sallallahu alaihi wasallam ila hina dhuhurihi fil alami dunyawi. Bisa jadi Nabi ketika menjelaskan, aku umpat Nabi Adam turun ke bumi, aku ada ketika Nabi Nuh naik bahtera, aku ada ketika mana Nabi Ibrahim ditimbai ke api. Nabi seorang menjelaskan ini, ujar Imam Haddad, bisa jadi karena Nabi memang merasakan dan tahu akan perpindahan-perpindahan itu, dan masih ada ingatan
yang tersisa pada sidin ketika masih proses berpindah dari sulbi ke rahim tersebut. Sampai pada akhirnya sidin lahir ke alam duniawi. Namun kita adalah yang masih ingat ketika kita masih di sulbi Nabi Adam. Siapa yang dihiga kita? Masih ingatlah pian ketika masih di padang Arafah bahari lawan Nabi Adam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu, merasa karena keberadaan sidin lebih sempurna dari kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam dibentuk adonannya oleh Allah Ta'ala. Setelah terbentuk adonan dihidupkan Allah, hanya cahaya Nabi kita Muhammad dititip pada Nabi Adam, lalu melalui proses perpindahan rahim ke sulbi, rahim ke sulbi, rahim ke sulbi, sampai lahirlah sidin dari pasangan Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah. Wa amma ghairuhu min ad-dzurriyyati fayahtamilu annahu kana lahu syu'ur ma fi tilkal ahwal siyama 'inda akhdhi mitsaq walakinahu lam yabqa lahum dzalika la ilman wala syu'uran kama baqiya lahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi kita Muhammad, bisa jadi jar Imam Haddad ada nang merasa ingat masih kejadian-kejadian perpindahan itu, khususnya para wali-wali. Sebahagian dari wali-wali besar, wali gutub itu terkadang keluar kalimat-kalimat dari mereka. Aku masih ingat ketika aku masih di sulbi fulan. Aku masih ingat ketika masih di rahim fulanah. Artinya sebahagian wali Allah itu diberi kelebihan yang mana wujudnya ketika berpindah dari rahim ke sulbi lebih sempurna dari kita yang awam. Namun kita hadingat lalu-lalu, jangankan kita nang kisah Nabi Adam, datuk kita Adam Bahari ketika di Arafah itu, ketika kita masih di tulang sulbi kai kita hadingat. Atau ketika pian di sulbi abah pian, masih ingat lah pian apa yang digawi abah pian? Oh abah ulun Bahari ketika ulun masih di sulbi sidin pernah gugur di jembatan. Gugur di ulun waktu itu. Ada dan yang ingatnya. Namun sebahagian umat Nabi yang istimewa ada yang mengingat. Wali-wali Allah khususnya. Masih ingat aku ketika di sulbi ini jar sidin. Aku kayak ini, datuku itu kayak ini. Hanya saja ingatan selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melalui proses perpindahan itu tidak sesempurna ingatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi tidak sesempurna Nabi ingatannya ketika masih proses takallub perpindahan tersebut. Waqad kanat dzurriyyah fi dhari Adam la mahalata hatta fil jannah. Sungguh keturunan Nabi Adam itu ada di sulbi Nabi Adam bahkan ketika Nabi Adam masih di sorga. Ini jar ulun tadi. Kita berataan ini sudah masuk sorga. Merasalah pian. Ketika Nabi Adam alaihissalam sidin belum diturunkan ke bumi, kita sudah di sulbi sidin. Wa yadullu alaihi ma dzukira fi hadiits syafa'ah. Hal ini ditunjukkan sebagaimana yang disebut dalam hadits syafaat, wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Ada riwayat satu hadits yang berbunyi, tidaklah yang mengeluarkan kalian dari sorga kecuali kesalahan dari datuk kalian Adam. Tidaklah mengeluarkan kalian dari sorga. Artinya kita ini sudah di surga. Yang mengeluarkan kita terusir ke bumi adalah sebab kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Namun jangan biar menyalahkan Nabi Adam. Ini skenario yang sudah Allah tulis sedemikian. Nabi Musa pernah menghujat Nabi Adam di alam barzakh. Nabi Musa kan keturunan Nabi Adam juga nih. Tapi jauh di bawah Nabi Adam. Bertamu dengan datu. Gara-gara pian nih datuai kami nih ke bumi. Pernah terjadi dialog itu. Jadi Nabi Adam bukan aku. Ini kada lepas dari kehendaknya dan seberatannya ada hikmahnya. Nah, Nabi Musa sudah mewakili kita menghujat itu. Aduh salah lagi pian. Intinya skenario Allah Ta'ala. Sehingga itu lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam muka bumi ini rahmatan lil alamin. Wa fi mahajati Musa li Adam alaihi wasallam anzal ladzi akhrajtan nasa minal jannah bi khati'atik.
Dan bukti bahwa kita ini pernah dulu di sorga bersama Nabi Adam ada di dalam hadis mahajati Musa, ketika Nabi Musa menghujat li Adam alaihissalam pada Nabi Adam alaihissalam yang ulun kisahkan tadi. Ujar Nabi Musa, antal ladzi akhrajtan nasa minal jannah bi khati'atik. Wahai datu Adam, pian ini pang nang mengeluarkan manusia dari sorga sebab kesalahan pian. Ada sambungan hadisnya, jawaban dari Nabi Adam nang maula Nabi Musa ada jawaban dia. Intinya hadis itu menunjukkan kita dahulu pernah di sorga. Harapannya mudahan babulik bahasa. Amin ya rabbal. Anak ada babulik bahasa. Wa warada aidan inna Allah Ta'ala lamma istakhraja dzurriyyata min dhahri Adam alaihi salam. Diriwayatkan pula ketika mana Allah Ta'ala mengeluarkan seluruh keturunan Nabi Adam dari tulang punggungnya. Yang kisah di Padang Arafah tadi nih. Untuk dimintai kesaksian tadi. Fara'athumul malaikatu alaihimissalam. Waqad mala'u sahla wal wa'ra. Ketika berataan keturunan Adam dikeluarkan di Padang Arafah tadi, malaikat-malaikat pun melihat. Dan saking banyaknya keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat memenuhi permukaan bumi yang datar dan permukaan bumi yang bergelombang. Hibak. Lalu jar malaikat, qalu ya Rabbana la tasa'uhumud dunya. Ya Allah, jar malaikat, banyaknya kada muat dunia ini ya Allah. Kayak apa mun ini ada berataan di muka bumi sebagai manusia. Kalau dijadikan manusia ini berbentuk manusia, suatu saat kada muat bumi ini jar malaikat. Banyak manar. Apa jar Allah? Faqala Allah Ta'ala ini ja'ilun mautan. Sesungguhnya aku ciptakan kematian bagi mereka. Artinya anak cucu Adam nih ketika lahir ada kemudian hidup terus sampai hari kiamat. Lahir, beranak, mati nang abah, anak melanjutkan. Mati pulang nang anak, anaknya, cucunya terus. Begiliran aku ciptakan kematian bagi buhannya, ujar Allah. Sehingga ada sawat hibak bumi ini. Dikira malaikat itu ketika lahir Nabi Adam, lahir putra Sidin, kada denang matinya sampai hari kiamat. Hibak bumi. Dunia ini jar malaikat. Hibak. Loyang nigin bisa hibak. Ada muat. Ini ja'ilun mautan. Aku ciptakan bagi mereka kematian, ujar Allah. Faqalu, malaikat bertakun pulang. Idan la yahna'uhumul aish. Ya Allah, kalau pian ciptakan kematian pada mereka, kada bakal damai mereka di dunia. Hidup kada bakal damai, ingat mati terus. Apa jar Allah? Faqala Ta'ala inni ja'ilun amalan. Aku ciptakan angan-angan pada mereka sehingga kada ingat di mati. Pertama malaikat protes, kada muat bumi ini ya Allah, amun berataan keturunan Adam terlahir sebagai manusia. Ya tadi dikira malaikat kada bematian sampai hari kiamat, ada terus keturunan itu berkembang biak, kada muat. Ujar Allah, aku ciptakan kematian bagi tiap keturunan Adam. Jar malaikat pulang, kalau diciptakan kematian bagi manusia, kada bakal nyaman inya hidup, kada bakal damai, gembira. Pian nih, contoh nih, ujar dokter nang paling pintar sedunia, isuk ika mati. Nyaman lah pian hidup malam nih. Ada dokter nang paling canggih, paling pintar seduniaan, memeriksa anggota tubuh pian, lalu menyimpulkan isuk pian mati. Pasti isuk mati aja dokter tuh. Semalaman tuh pian nyaman lah. Menyuap nasi gin gak ada tersuap. Nah ini maksud malaikat. Kalau pian ciptakan kematian ya Allah, la yahna'uhumul aish. Kada bakal tenang mereka hidup itu. Apa jar Allah? Ini ja'ilun amalan. Aku ciptakan angan-angan pada mereka. Artinya kita ini nang rancak kada ingat di mati gara-gara kebanyakan angan-angan. Seakan-akan hidup salawasan. Makanya dalam tasawuf itu tulul amal, panjang angan-angan, termasuk muhlikat, sesuatu yang membinasakan seseorang dari berbuat amal soleh. Pian, begawi, behimat, lembur dan yang lain,
pasti di balik itu semua semangat pian bekerja sampai lembur, akan hidup 2-3 minggu akan datang menikmati hasil dari lembur. Angan-angan tuh. Itu angan-angan katanya. Pian berhimat, contohnya bercari, mau ojek dan sebagainya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Mengumpulkan duit nih. Apa yang mendorong pian semangat? Padahal pian ini pasti mati. Angan-angan tadi. Mudahan karena hasil duitnya kawa ketukarakan rokok, kawa nukar pulsa, kawa santai mengopi. Nah itu ngarannya amal. Ini jailun amalan. Aku ciptakan bagi mereka wahai malaikat angan-angan sehingga mereka pun kada merasa terhimpit ketika mana mereka tahu bahwa mereka akan mati. Makanya orang yang baik itu adalah orang yang kada panjang angan-angan. Angan-angan tuh yang melalaikan. Banyak menukar mobil, ini itu, lain-lain merek, dengan alasan ini untuk hari ini untuk hari ini. Umur 50 dah. Seakan-akan berataan itu kalau dinikmatinya. Apa yang mau olahnya kayak itu, kada ingat dimati, angan-angan. Banyak macam-macam berisi harta duniawi, dikumpulkan, ditumpuknya. Pada umur 65 dah. Nungkar pulang rumah hanyar, nungkar pulang macam-macam nang hanyar, begini hanyar. Pada 65 ada umur. Kenapa sawat kayak itu manusia kada ingat ibadah lagi? Karena ingatannya kepada kematian ditutup angan-angannya. Merasa esok kawajah hidup, esoknya lagi kawajah hidup, esoknya lagi seakan kematian gak ada. Ini akan membuat inya merasa nyaman di dunia, ujar Allah. Kita dituntut memperpendek angan-angan. Bahkan pernah kita ketika belajar kitab Asy-Syaraful Bahi, di awal majelis kita buka, sebahagian ulama wali itu ada yang saking pendeknya angan-angannya, jangankan berpikir esok mati. Ketika aku mengangkat lukmah 1 sendok nasi atau makanan, aku kadang mengira ini usi guha kawa aku taguk. Bisa jadi ketika proses membawa ini ke arah muntung, di situ aku mati. Saking pendeknya angan-angan. Nah itu nang baik. Tapi pulang jar Imam Ghazali, seandainya manusia berataan berpikir pendek banget dalam angan-angan, runtuh perekonomian. Ada yang begawinya di dunia nih. Pahambur ekonomi berataan. Ada hikmahnya pulang di balik angan-angan itu. Yang terbaik adalah jangan lupa mati, jangan lupa akhirat. Tetap kita jalani hidup sebagaimana normal manusia, tapi jauhi hal yang dilarang, jauhi kemaksiatan, ingatlah terus sholat 5 waktu, yang fardu-fardu jangan ditinggal. Itu barang. Kalau ada kawan kayak wali tadi nang, aku tidaklah menyuap 1 suapan kecuali yang bisa jadi aku mati sebelum ini tuntung ke suap. Kalau ada orang itu, ya setidaknya ingat suatu saat aku mati, ini bahuban, sudah janggutku, gigi, karopos, sudah kawanan yang bahari ketawaan bersama matian, sudah berdahulu. Setidaknya kayak itu barang beringat, sehingga kada terlalu rakus lawan dunia. Amun kayak wali tadi seberataan, jadi ulun, jadi Imam Ghazali juga runtuh perekonomian. Pasar sunyi kayak kuburan. Angan-angan itu yang menggerakkan orang untuk beraktivitas dalam keduniaan. Ini ja'ilun amalan. Sesungguhnya aku ciptakan bagi mereka angan-angan. Wa warada aidan anna Allah lamma istakhraja dzurriyyata min dari Adam alaihissalam fara'a minhum wahidan jamila surah wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Pada intinya di perjumpaan kali ini kita mengetahui bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam dicipta Allah Ta'ala dan masih dalam surga, kita beratan sudah ada saat itu. Bahkan ketika Nabi Adam memakan buah khuldi dan diturunkan ke permukaan bumi, masih di padang Arafah, kita beratan dikeluarkan Allah Ta'ala sekaligus seluruh keturunan Adam untuk dimintai kesaksian, pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan. Hikmahnya, supaya kelak orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kada beriman, kada qaba alasan lagi di hari kiamat. Kemudian kita pun mendengar tadi, kita ini berpindah-pindah dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sampai kita keluar dari kedua orang tua kita. Dan Nabi pun melalui proses yang sama,
hanya saja bentuk Nabi lebih sempurna dari kita, sehingga beliau masih ingat perjalanan dari sulbi ke rahim yang Sidin lalui sampai terlahir ke dunia. Sebahagian dari orang-orang istimewa pilihan ada yang masih ingat, tapi tidak sesempurna ingatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqomahkan duduk di majelis ilmu.